Siswa-siswi SMK, SMP tidak bisa calistung, bayangin aja. Nambah utang udah, ibu kota negara baru mangkrak udah. Naiki penghasilan para hakim supaya. Kondisi ini disebabkan karena semenjak kembalinya Presiden Jokowi dari lokasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku semuanya, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah dukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, seperti biasa kita akan nge-reaction beberapa video yang sangat viral di Indonesia dan di Malaysia guys. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Siswa-siswi SMK, SMP tidak bisa calistung, bayangin aja. Nah itu makanya saya bilang pendidikan di Indonesia bobrok. Siapa sih ini menteri pendidikannya? Ya gimana, bapak nggak lihat? Orang nggak bisa calistung, tetap naik kelas. Ya sekarang orang bodoh amat sama keahlian, apalagi kejujuran. Bahkan kemarin saya lihat diberitakan, ada ibu-ibu yang ngelapor gara-gara anaknya itu gagal masuk polisi. Padahal udah nyuap 750 juta. Iya. Jadi yang dipermasalahin bukan nyuapnya, tapi karena suapnya gagal. Lah kalau anaknya diterima, ibu lapor nggak? Kok bisa gitu? Enggak lah. Ya itu yang terjadi kalau keadilan dicari bukan karena moral, tapi malah karena untung rugi. Kalian kalau baca bukunya George Orwell yang Animal Farm, kalian nggak bakal kaget sama peristiwa-peristiwa di Indonesia. Di buku itu tuh gini, ada para binatang yang ngerasa ditindas sama manusia kan. Terus akhirnya binatang-binatang ini berkumpul untuk membuat gerakan yang bisa membebaskan mereka dari manusia. Demi apa? Ya demi keadilan, demi kesetaraan. Tapi setelah binatang itu bebas dari manusia, pemimpin binatang itu kemudian menindas binatang-binatang di bawahnya. Jadi revolusi yang dilakukan tadi bukan atas dasar moral, tapi apa? Ya untung rugi. Makanya nih sekarang saya kasih tahu aja nih. Coba dilihat orang-orang yang minta kalian pilih mereka. Ini orang memperjuangkan moral atau untung rugi. Kalau dia cuma nyari untung rugi, kalian bakal berakhir seperti di Animal Farm tadi. Ya awalnya dia membebaskan kalian. Setelah itu ditindas lagi, cuma ganti orang aja. Makanya jangan cari pemimpin yang cuma bisa bagi-bagi duit. Jangan biasakan ngikutin influencer yang cuma bagi-bagi duit. Carilah yang bagi-bagi ilmu. Contohnya saya. Ya saya cuma mau kalian melek sama filsafat, melek politik. Caranya gimana? Coba start baca itu Animal Farm. Jangan males baca buku kayak pemain Kaskus yang itu. Kalian tahu Kalistung itu apa? Kalistung itu tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tidak bisa hitung gitu. Matematika lah gitu ya. Aduh. Iya, ternyata ada fenomena, ternyata di Indonesia itu SMP atau kalau di sini SPM lah gitu ya. Itu nggak bisa baca, nggak bisa ngitung, nggak bisa nulis lagi. Bisa nulis tapi tulisannya itu tak bagus, tak cantik gitu. Kok bisa gitu? Jadi di sekolah itu ngerjain apa? Bermimpi punya pemimpin yang baik, yang jujur, yang amanah. Tapi pas ada pemilihan nih PRU gitu ya, itu mau dikasih duit untuk pilih saya, ini uangnya, itu mau rakyatnya. Setelah pemimpinnya korupsi mau marah-marah. Ya nggak ada gunanya orang mereka korupsi itu untuk mengembalikan modal, untuk mengembalikan uangnya yang sudah dibagi ke kamu. Jadi tradisi-tradisi itu harus dibuang dong kalau mau menghapus korupsi dari Indonesia gitu. Kalau kita udah nggak ngambil uang waktu pemilihan, terus pemimpinnya yang dipilih itu korupsi, patut kita marah. Tapi kalau kita udah ambil uang duluan, terus pemimpinnya korupsi, mau marah gimana? Mau marah itu salah kalian kok. Bener nggak sih? Silahkan komen di bawah ya. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini deh guys. Nambah utang udah, ibu kota negara baru mangkrak udah, demokrasi rusak juga udah, proyek membebani APBN udah, cetak rekor korupsi udah, keluarga problematik juga udah.
Dianya tinggal pensiun, dapat tunjangan seumur hidup, dapat lahan dari negara, anak-anaknya jadi miliarder dengan uang rakyat. Rakyatnya makin sengsara. Serius, kita izinkan dia hidup sedamai itu. Kita, rakyat yang bahkan membiarkan sang proklamator pengasingan karena diduga terlibat pemberontakan partai komunis, sekarang kita pilih kasih sama dia gitu. Nggak semudah itu, Ferguson. Dia juga harus diseret ke pengadilan. Siapa nih kira-kira menurut kalian nih? Kalian nggak? Menurut abang ini siapa ini yang disindiri nih? Ayo, yang tahu silahkan komentar di bawah guys. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini dia guys. Ini dia penghasilan para hakim supaya menjadi sangat baik gitu. Saya terharu mendengar respon Pak Prabowo di depan audiensi para hakim di DPR. Bapak mengatakan hakim harus ditempatkan pada posisi terhormat dengan memperbaiki kualitas hidupnya agar tidak ada lagi praktik jual beli putusan. Mendengar itu, perwakilan hakim sontak menangis. Tapi janji ya, kalau gaji naik gak bikin kita lagi menangis karena putusan tidak adil. Jujur, saya menaruh banyak harapan pada Bapak. Gaya kepemimpinan yang tidak basa-basi. Tapi permasalahan kita bukan hanya tentang kesejahteraan hakim, Pak. Lebih dari itu, ada para guru dan nakes yang dari dulu terus menunggu. Kapan kabar baik itu tiba? Pak Alfi adalah salah satunya. 36 tahun telah membaktikan diri, namun kesejahteraannya jauh dari harapan. Bahkan setelah jam mengajar usai, Pak Alfi masih harus memulung untuk menutupi kebutuhan hidupnya. Negara seharusnya malu, Pak. Malu sekali. Seorang guru yang telah melahirkan banyak hakim justru harus memulung untuk penghidupan. Apakah seperti itu cara menghargai ilmu pengetahuan? Semoga Bapak mendengarkan. Masih banyak guru yang harus disejahterakan. Share pendapat kalian. Jika setuju, share juga. Debat tetap pakai adab. Kalau menurut saya pribadi lah, guru kita itu dari dulu udah belum sejahtera gitu. Udah gajinya segitu, mau sejahtera gimana guys? Kita pikirkan aja, logika aja lah udah gitu. Logika waras aja gitu. Mau sejahtera gimana? Dari dulu gajinya segitu-gitu. Naik paling enggak cuman 50.000. Mungkin dulu 200.000, sekarang 250.000. Gitu-gitu aja gitu. Jadi jauh dari kata sejahtera. Padahal guru ini, dari guru inilah terlahir hakim-hakim, terlahir presiden-presiden, terlahir itu insinyur-insinyur itu semuanya yang suka ngambilin uang rakyat itu. Itu semuanya dari guru. Tapi setelah mereka jadi orang, lupa tuh sama guru. Nggak sejahtera tuh guru sama sekarang. Gue nggak tahu tuh, maunya pemerintah ini apa. Kok bisa melupakan guru sebegitu saja gitu. Sampai ya guru ada yang setelah pulang sekolah, ada yang cari besi buru, ada yang ya macam-macam lah gitu. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini dia guys. Kondisi ini disebabkan karena semenjak kembalinya Presiden Jokowi dari lokasi ini, tanaman jagung tidak mendapat pasokan air dengan baik. Sejumlah petani yang mengelola lahan ini menyayangkan program pemerintah yang seolah-olah dibuat hanya untuk simbolis ketika kunjungan kerja Presiden ke wilayah ini. Berarti selama Pak Presiden pulang itu air tidak keluar. Tidak keluar. Hanya keluar yang dia datang itu sah. Habis Pak Presiden sudah pulang, air mati sampai ini hari yang tong kasih keluar. Mulyono, kebanyakan pencitraan Sirmul. Gimana ceritanya coba? Ini panitianya ini panitianya. Pas Jokowi kesana, dihidupin dulu nih airnya. Setelah Jokowi sudah pergi, nggak ada deh. Air itu sudah mati lagi. Terus gimana tuh sekarang? ada diusut nggak? Siapa di balik semuanya ini? Dicari nggak orangnya? Siapa di balik semuanya ini gitu? Kan nggak mungkin ini nggak direkayasa. Pasti direkayasa. Kan gitu kan? Bener nggak sih? Tolong komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat.